kenalin, nama aku Nabila. Aku adalah salah satu mahasiswi di Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan, dan aku kebetulan ngambil program studi perbankan syariah. Di program studi perbankan syariah ada salah satu mata kuliah yaitu entrepreneurship atau kewirausahaan, dan video kali ini khusus untuk memenuhi tugas kewirausahaan tersebut. Nah, di mata kuliah kewirausahaan itu kami diajarkan untuk berperan nyata dalam pembelajaran tersebut. Jadi kan pembelajaran kewirausahaan nih, jadi kami diwajibkan untuk punya wirausaha. Seru banget, awalnya emang kayak harus gitu, tapi akhirnya dari situ kita tahu penting banget buat mengaplikasikan atau melakukan hal nyata tentang apa yang sudah kita pelajari. Nah, kalian penasaran kan? Udah ada beberapa soal yang dikasih sama dosen kami, dan kami diwajibkan untuk menjawab soal-soal tersebut di video kali ini. Jadi kalau kalian penasaran, jangan lupa dilihat. Nah, kebetulan karena kewirausahaan yang aku jalani ini adalah sebuah usaha baju gitu, toko baju. Jadi kami punya 3 akun untuk penjualan. Yang pertama itu sebenarnya kami itu di rumah, jualannya di rumah kayak buka toko gitu, tapi kami mempromosikannya lewat 3 akun sosial media. Yang pertama Instagram kami ada 2. Yang pertama Nevi Andrianti, dan yang kedua ada NN Collection. Jadi di Instagram itu kami kurang aktif karena memang kami rasa pemasarannya di situ kurang, jadi kami memang kurang aktif di Instagram. Dan yang kedua itu ada Facebook. Nah, kalau di Facebook ini kami sering ngelakuin siaran langsung, dan semua langganan yang udah sering belanja di NN Collection itu tahu banget jam kami siaran langsung. Jadi banyak banget yang ngeliat, dan alhamdulillah menurut aku di Facebook itu termasuk cepat gitu. Terus yang ketiga ada Shopee. Jadi akun Shopee-nya Nevi04. Nah, kalian bisa ngikutin tuh. Jadi di situ kami juga sering ngelakuin siaran langsung, itu biasanya di malam hari, dan langganan juga tahu dah standby duluan gitu di Shopee. Emang belum banyak, tapi alhamdulillah selalu ada aja gitu yang baju yang keluar dari toko untuk langganan setia. Nah, untuk yang menjalankan usaha, kebetulan usaha ini punya kakakku, namanya Nevi. Itu sebabnya bukannya beberapa, tapi hampir semua akun jualannya itu namanya Nevi. Karena memang kakakku yang punya usaha ini, dan aku membantu beliau untuk menjalankan usahanya dengan cara mempromosikan dan juga menjadi model. Nggak model sih, kayak ya aku yang memakai bajunya dan mempromosikannya seperti itu. Menjalankan usaha ini, kakakku mempunyai toko. Jadi tokonya itu gabung sama rumah makan kecil-kecilan, tapi kayak lancar alhamdulillah. Dan kebetulan melalui sosial media tadi yang sudah aku sebutin di awal video, nah dari situ pemasaran dan penjualan kami jadi lebih konsisten, karena dari situ banyak yang tahu dan akhirnya banyak yang berminat dan membeli produk yang kami jual. Nah, lanjut nih. Jadi usaha ini tuh kalau nggak salah dimulai di awal tahun 2021 atau di pertengahan tahun, agak-agak lupa, soalnya itu mulai dari kecil-kecilan, karena awalnya itu cuman kayak nunggu orang mesen, kita baru order juga. Jadi barang-barang yang kita ambil itu dari Bandung, jadi harganya lebih murah dibandingkan yang lain gitu. Jadi setelah banyak pelanggan akhirnya kami ready stock di rumah, dan akhirnya
punya stok baju kayak yang di belakang. Nah, jadi kita punya stok baju, habis itu kita ngelakuin siaran langsung melalui Facebook, melalui Shopee gitu. Dan alhamdulillah akhirnya pelanggan kita nambah nih, dan akhirnya banyak lagi stok-stok baju kayak yang di belakang. Nah, akhirnya kita beli patung, kita beli gantungan baju, bahkan sampai ke tiang baju juga. Alhamdulillah, karena kita itu jual baju yang ecer tapi harganya harga grosir gitu. Jadi banyak pelanggan yang beli di kami, alhamdulillah. Nah, kalau ditanya kenapa ngelakuin usaha itu, kenapa akhirnya jualan baju. Nah, awalnya itu karena hobi. Kakak aku tuh hobi banget kayak ngeliat orang-orang yang jualan, habis itu belanja. Setelah itu akhirnya ini jadi usaha buat beliau. Dan kenapa saya jadi membantu beliau itu karena memang saya juga suka tuh kayak mempromosikan suatu produk, kayak memposting produk, suka jadi ibarat itu model dalam baju-baju ini. Jadi saya membantu beliau dalam usaha NN Collection ini. Oke, kalau ditanya tentang kendala apa aja saat usaha, yang pertama itu kebetulan kami menjalani usaha itu pas pandemi. Jadi pas pandemi itu jarang orang order karena takut barang-barang yang mereka pesan pas kami mengirim itu kan lewat kurir tuh kan, lewat pengiriman kayak JNT, JNE, Secepat dan lain-lain. Nah, itu mungkin ada rasa ketakutan, dan kami pun sebagai penjual itu kan kami membeli juga nih dari agen awal, dari tangan pertama. Nah, itu jadi kendala buat kami pas masa pandemi. Terus kalau kendala lainnya mungkin kayak setiap harinya itu kita tuh nggak bisa nentuin kayak barang yang keluar itu bakal sekian. Jadi emang harus berusaha lebih keras dalam mempromosikan barang-barang yang kita jual. Selesaikan kendala-kendala yang tadi aku sebutin, itu kami selalu konsisten dalam mempromosikan barang dagangan kami. Baju-baju kami selalu konsisten dalam mempromosikannya. Dalam siaran langsung misalnya, nggak ada pembeli, misalnya dalam 1 kali siaran langsung nggak ada tuh yang beli, kami tetap ngelakuin siaran langsung sesuai dengan jam dan berapa menit atau berapa jam waktu yang udah kami tentukan untuk siaran langsung per harinya. Jadi itu tetap kami jalani meskipun mungkin ada yang nggak beli atau yang beli cuma 1-2, nggak kayak biasanya, karena kami tahu kalau setiap usaha itu pasti akan ada turun naik, seperti roda ada berputar, mungkin bisa di atas bisa di bawah. Jadi kami selalu konsisten dalam mempromosikan barang dagangan kami, sehingga mungkin itu jadi salah satu poin penting para pelanggan tetap konsisten juga dalam menonton siaran langsung ataupun melihat produk yang kami jual. Kalau tips dari aku nih buat usaha kalian, yang pertama jangan pernah mikir gagal. Aku tahu pasti bakal ada pasang surut di dalam usaha, tapi kalian jangan pernah punya mindset kalau kalian bakal gagal, kalau kalian bakal bangkrut. Dan kalian tuh harus konsisten. Itu yang kedua, kalian harus konsisten dalam berwirausaha. Karena kalau kalian gak konsisten, kalian down duluan, karena mungkin pasang surut itu terjadi, kalian bakal ngalamin rasa udah deh gak usah lagi gitu, dan mungkin kalian bakal berhenti. Tapi kalau kalian konsisten dalam berjualan, kalian punya mimpi dalam berjualan, jadi pembisnis besar misalnya, kalian bakal selalu terus berusaha untuk bangkit lagi kalau kalian turun. Nah, terus yang ketiga, kalian harus punya plan yang baik.
kalian harus punya rancangan yang bagus buat wirausaha kalian. Terus yang keempat, mungkin kalian bisa lakuin usaha kalian itu sebagai kegiatan, sebagai hobi, sebagai kesukaan, kecintaan, bukan karena memang itu usaha dan aku harus ngasihin duit dari situ. Tapi coba kalian bikin usaha kalian itu sebagai rasa cinta kalian. Nah, kalau ditanya pelajaran apa yang aku dapat saat aku berwirausaha, saat aku mengikuti atau membantu kakakku dalam berwirausaha ini, tentunya yang pertama aku tuh ngerasain rasanya sabar. Kita harus bersabar dalam menjalankan usaha karena nggak selalu kita itu dapat planning yang bagus, nggak selalu dapat sesuatu yang seperti kita inginkan, jadi kita harus sabar. Terus yang kedua yang aku dapatkan adalah aku di sini belajar bertanggung jawab dalam sebuah usaha. Dengan menjalankan usaha itu aku diajarkan untuk bersabar, untuk bertanggung jawab dalam menjalankan usaha. Terus aku juga diajarkan untuk konsisten dalam menjalankan suatu kegiatan atau usaha. Aku juga belajar tentang gimana caranya mengontrol atau membagi waktu, manajemen waktu antara pekerjaan tetap, kuliah, dan juga bisnis atau usaha. Banyak pelajaran-pelajaran lain yang aku dapatkan di dalam usaha, tapi mungkin itu garis besar untuk kalian ketahui. Nah guys, itu tadi adalah beberapa pertanyaan yang mungkin bisa aku jawab dari Bapak. Dan buat kalian yang lihat video aku kali ini, jangan lupa mampir ke akun sosial media Nevi Andrianti, Nevi04, dan NN Collection buat cari tahu ada beneran atau enggak tuh barang ecer yang harganya grosir. Nah, kalau kalian mau jual lagi juga bisa karena harganya bener-bener grosir. Jadi jangan lupa mampir ke sosial media kita dan langsung aja beli barangnya. Satu lagi, jangan lupa untuk belajar berwirausaha mulai sekarang. Jangan takut gagal, jangan takut untuk memulai. Jangan mikirin modalnya dari mana, karena kalian bisa mulai dari misalnya nunggu pesanan orang dulu baru kalian pesan lagi. Mulai dari awal, mulai dari bawah. Jangan takut gagal, jangan takut memulai. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Itu dia video yang bisa aku sampaikan. Ditunggu part 2-nya wawancara kewirausahaan dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.